Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan, terlebih kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, dan kenikmatan sempat, serta kenikmatan lainnya yang tidak terhingga. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita rindukan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai penciptaan manusia yang diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis dan dalam perspektif biologi. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing gitu dengan Quran surat At-Tin ayat 4. Nah, dalam ayat 4 tersebut Allah sudah berfirman yang bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan di ayat 5 Allah menyebutkan bahwa tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya kemudian kami akan mengembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, dari Quran surat At-Tin ayat 4-6 ini, dan terlebih kita sorot pada ayat 4, di sana Allah menyebutkan bahwa Allah itu telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dalam perspektif penciptaan manusia ini memang Allah menyebutkan sifat dari manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kenapa Allah menyebutkan manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Karena Allah itu menciptakan manusia itu dengan tubuh yang dapat berdiri dengan tegak gitu. Tidak seperti hewan yang mungkin ada berjalan melata, kemudian ada hewan yang bergerak menggunakan sirip gitu. Tapi manusia itu menggunakan dua kaki yang dapat menyokong tubuhnya dengan baik, sehingga Allah menyebutkan menciptakan manusia dengan bentuk yang baik. Dan di lain sisi manusia juga memiliki tangan gitu, yang bisa digunakan untuk melakukan banyak hal kayak gitu. Nah, itulah tafsir dari ayat 4 ini. Dan di lain sisi gitu, bahwa ternyata penciptaan manusia itu Allah bekali dengan akal dan juga dengan nafsu gitu. Berbeda dengan malaikat yang hanya dibekali dengan nafsu saja dibekali dengan akal saja tanpa nafsu, sehingga mereka itu hanya mengenal taat tanpa mengenal durhaka. Dan juga beda dengan hewan yang dia diciptakan dengan nafsu saja tanpa menggunakan akal, sehingga hewan ini hanya tidak paham gitu. Dia tidak paham yang dia lakukan itu baik atau buruk. Nah, kita manusia itu diciptakan dengan bekal dua ini, akal dan juga nafsu, sehingga ketika kita bisa memaksimalkan potensi yang diberikan Allah pada kita ini, kita bisa melebihi derajatnya lebih dari malaikat ya, ketika kita bisa menggunakan akal dan nafsunya dengan baik. Tapi lain halnya ketika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, bahkan kita bisa disebutkan seperti yang disebut dalam ayat 5 tadi, kita bisa lebih buruk daripada hewan kayak gitu. Nah, itu tadi mengenai sifat penciptaan manusia yang mana Allah tuh menciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dari segala makhluk gitu. Dan di lain ayat gitu, yaitu tepatnya di Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai dengan 14, di sini Allah itu menerangkan mengenai tahapan-tahapan penciptaan manusia. Di sini Allah berfirman yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu akan kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang terbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Dalam ayat ini mungkin kita bisa tidak asing gitu ketika kita belajar dalam biologi mengenai proses terbentuknya manusia, dan didukung lagi dengan hadis pada hadis Arba'in nomor 4 gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang
artinya itu yang bunyinya inna ahadakum yudamau khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah tsumma kana 'alaqatan mithla dzalik tsumma kana mudghatan mithla dzalik tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfahu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimah bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakyun aw sa'idun. Sesungguhnya Allah itu mengumpulkan penciptaan manusia itu dalam perut ibunya 40 hari menjadi setetes mani, kemudian 40 hari menjadi setetes darah, dan 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah menurunkan kepadanya malaikat dan diperintahkan kepada malaikat itu untuk menetapkan 4 perkara, yaitu terkait rizkinya, terkait ajalnya, terkait amalnya, dan terkait kebahagiaan atau kedukaan yang akan menyelimutinya. Dalam hal ini kita bisa melihat ya teman-teman, bahwasanya penciptaan manusia itu memiliki tahapan-tahapan yang sama seperti apa yang kita pelajari dalam perspektif biologi, yaitu dari segumpal mani, dari setetes mani gitu, dari setetes mani kemudian menjadi segumpal, dari setetes mani menjadi setetes darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian ada tulang belulang gitu, kemudian tulang belulang itu dibungkus menjadi daging dan akan menjadi manusia seutuhnya kayak gitu. Itu sama persis dengan apa yang kita pelajari dalam ilmu biologi. Nah, dalam hal ini kita bisa mempelajari teman-teman bahwasanya Allah itu menciptakan manusia itu melalui tahapan-tahapan yang sangat sempurna gitu. Kenapa seperti itu gitu? Padahal sebenarnya Allah itu bisa menciptakan manusia itu dalam sekali waktu gitu, tanpa tahapan-tahapan yang lama sampai 9 bulan lamanya kayak gitu kan. Dalam hal ini Allah itu ingin menyesuaikan dengan sunatullah yang ada di alam ini gitu. Nah, dengan hal ini Allah itu makin membuktikan bahwa Allah itu bisa melakukan apapun sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Nah, jadi kita bisa belajar bahwa Allah itu ketika berkehendak maka akan terjadi gitu. Dan di lain sisi kita juga bisa mempelajari bahwasannya manusia itu diciptakan dengan sangat complicated gitu, sangat sempurna, sangat luar biasa. Bahkan kalau kita bisa mempelajari seluruh tubuh manusia ini tersusun dari sel-sel, yang sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil gitu, akan susun menyusun menjadi jaringan, dan jaringan itu akan menjadi organ itu akan saling berhubungan menjadi sistem organ gitu, dan sistem organ ini akan membentuk manusia menjadi manusia yang sempurna gitu, yang bisa bernafas dengan baik, yang bisa makan dengan baik, yang bisa memiliki panca indera yang baik. Ini merupakan suatu penciptaan yang tidak bisa kita temukan dimanapun dan tidak bisa ditiru oleh siapapun, sehingga kita bisa mengakui bahwa manusia itu merupakan penciptaan yang luar biasa dan tentunya dari zat yang maha luar biasa gitu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses penciptaan manusia dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis.